Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Tayani dengan NIM PO 713-203-221-053 dari D3B tingkat 2. Nah, video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah parasitologi dengan dosen pengampu Ibu Rafika SSC MKes. Adapun judul presentasi kali ini yaitu Trematoda. Nah, adapun topik yang akan dibahas yaitu mengenai Fasciola hepatica, Fasciolopsis buski, Paragonimus westermani, Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan Schistosoma hematobium. Nah, yang akan dibahas lebih lanjut mengenai 6 cacing tersebut antara lain yaitu hospes dan penyakit, morfologi, siklus hidup, dan aspek klinis dan diagnosis. Nah, apa sih itu trematoda? Trematoda atau cacing daun adalah cacing yang termasuk filum Platyhelminthes dan hidup sebagai parasit. Pada umumnya, cacing ini bersifat hermafrodit kecuali Schistosoma sp. Nah, adapun berbagai macam hewan yang dapat berperan sebagai hospes definitif cacing trematoda antara lain kucing, anjing, kambing, sapi, babi, tikus, burung, musang, harimau, dan manusia. Yang pertama yaitu Fasciola hepatica. Adapun penyakit dari cacing ini yaitu fascioliasis. Adapun hospesnya itu hospes definitif antara lain manusia, sapi, dan kambing. Adapun perantaranya yaitu yang pertama keong atau siput air tawar dari genus Limnea. Yang kedua yaitu tumbuhan air. Adapun cara infeksinya yaitu makan tanaman air mengandung Matheskaria. Adapun morfologi dari cacing ini yaitu cacing dewasa, ukurannya antara 20 dan 30 mm dan lebarnya antara 8 dan 13 mm. Nah, bentuknya itu pipih seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah anterior atau cephalic cone, sehingga memberi gambaran seperti bahu. Adapun sucker yaitu terdapat dua jenis alat isap yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama ukuran besarnya. Nah, di usus mempunyai usus yang mempunyai cabang-cabang lateral yang mencapai ujung distal dari sekum. Adapun alat reproduksinya itu ovarium dan testis cacing ini bercabang, sedangkan uterusnya melingkar. Vitellarianya itu adanya percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan parenkim cacing. Adapun telurnya yaitu berbentuk ovoid atau bulat lonjong yang berwarna coklat kekuningan, mempunyai operkulum di salah satu ujungnya. Ukuran panjang telurnya yaitu 130 sampai 150 mikron dan lebarnya 63 sampai 90 mikron. Keluarnya telur dari tubuh itu belum berembrio dan tidak infektif. Selanjutnya yaitu siklus hidup. Siklus hidup dari cacing ini yang pertama itu telur cacing keluar beserta tinja penderita dan masuk ke dalam air dalam waktu 9 sampai 15 hari terjadi pertumbuhan mirasidium. Selanjutnya yaitu menetas mirasidium dapat berenang mencari siput yang menjadi hospes perantara pertama. Di dalam tubuh siput, mirasidium tumbuh menjadi sporoskista, redia, dan selanjutnya berkembang menjadi serkaria atau serkaria. Selanjutnya yaitu serkaria akan keluar dari tubuh siput dan berenang untuk mencari tumbuhan air atau rumput dan berubah menjadi kista metaserkaria yang infektif. Selanjutnya, jika manusia termakan stadium infektif atau kista metaserkaria yang terdapat pada tumbuhan air di dalam duodenum, metaserkaria akan lepas dari jaringan tanaman ale, melakukan migrasi melalui aliran darah dan sebagian besar mencapai saluran dan kandung empedu, kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa. Adapun aspek klinis dari cacing ini, yang pertama itu cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, menimbulkan atrofi pada parenkim hati dan kemudian dapat terjadi sirosis periportal. Yang kedua itu cacing muda yang mengadakan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit. Selama fase migrasi atau fase akut,
dapat tidak bergejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen, eosinofilia, gejala yang timbul bergantung pada organ tempat migrasi larva. Adapun diagnosis pasti terjadinya infeksi fasciola hepatica, yaitu harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Pemeriksaan serologi misalnya uji fiksasi komplement atau tes intradernal dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis fasciola hepatica. Selanjutnya yaitu fasciola buschki. Cacing trematoda yang terbesar ukurannya sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa atau giant intestinal fluke. Adapun penyakitnya yaitu fasciolopsiasis. Selanjutnya itu hospesnya, hospes definitif, yaitu manusia, anjing, dan babi. Adapun perantaranya yaitu keong air, segmentina atau giraulus atau hipeutis, dan tumbuhan air atau water chestnut. Adapun cara infeksinya yaitu makan tumbuhan air yang mengandung metaxercaria. Selanjutnya yaitu morfologi. Cacing dewasanya itu ukurannya ya antara 20 dan 70 mm dan lebarnya antara 8 dan 20 mm. Acetabulum yaitu ukuran organ ini lebih besar daripada ukuran oral sucker. Bagian kepala tidak mempunyai kerucut kepala. Terdapat prefaring pendek, faring yang berbentuk bola, dan usofagus yang pendek diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Tidak bercabang, terletak di pertengahan tubuh. Adapun vitellarianya yaitu organ ini terletak di sebelah lateral sekum, tersebar mulai dari ujung anterior setinggi ventral sucker sampai ke ujung posterior tubuh cacing. Bentuk uterus yang melingkar menuju ke arah batas anterior ventral sucker dan berakhir pada anterium genital. Telurnya mempunyai ukuran 130-140 mikron dan lebarnya 80-95 mikron, berbanding tipis tembus sinar, dan mempunyai operkulum kecil pada salah satu ujungnya. Seekor cacing betina dapat memproduksi sekitar 28.000 butir telur setiap harinya. Adapun siklus hidupnya yaitu telur imatur yang dihasilkan oleh cacing dewasa keluar bersama tinja. Telur akan mengalami embrionasi dan menetas di dalam air selama 3-7 minggu pada suhu hangat dan melepaskan miracidium atau larva. Selanjutnya akan menginvasi hospes perantara yang cocok. Pada tubuh siput, parasit berkembang menjadi beberapa stadium, yaitu sporokista, redia, dan serkaria. Serkaria keluar dari tubuh siput dan berenang bebas di dalam air, dan selanjutnya menjadi kista metaserkaria pada tanaman air. Mamalia terinfeksi karena memakan tanaman air mentah yang mengandung kista metaserkaria. Kemudian akan mengalami ekistasi di dalam suodenum dan melekat pada dinding usus. Berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu kurang lebih 3 bulan, melekat pada dinding usus hospes mamali. Adapun aspek klinisnya yaitu fisiolopsiasis buschki terjadi karena cacing yang melekatkan diri pada mukosa usus halus dapat menimbulkan peradangan, ulserasi, dan abses, sehingga menimbulkan keluhan nyeri epigastrium, mual, dan diare. Warna tinja yang menjadi kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak tercerna. Jika terjadi infeksi yang berat oleh parasit ini, penderita akan mengalami anemia, edema, asites, dan anasarkan. Pemeriksaan darah tepi menunjukkan gambaran eosinofil sampai 35%. Adapun diagnosisnya yaitu harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Selain itu, mungkin dapat dijumpai cacing dewasa dan muntahan di dalam tinja penderita. Selanjutnya yaitu cacing Paragonimus westermani. Paragominus westermani dikenal juga dengan nama Oriental lung fluke. Adapun penyakitnya yaitu fasciolopsiasis. Penyakit definitif atau hospesnya yaitu manusia, kucing, anjing, harimau, serigala, dan lain.
Perantaranya yaitu keong air tawar, tiara atau Semisulcospira, ketam, patamon, dan udang air tawar. Cara infeksinya itu makan ketan atau udang mengandung Metacarceria dimasak kurang matang. Adapun morfologinya, bisa kalian lihat perbedaan cacing dewasanya dan telurnya. Cacing dewasanya itu berbentuk lonjong atau ovoidal berwarna coklat kemerahan dan memiliki panjang sekitar 16 mm kali 8 mm dan ketebalan 5 mm. Pada waktu hidup cacing paru berbentuk seperti sendok, sedangkan jika telah mati bentuknya menjadi bulat lonjong mirip biji kopi. Kutikula cacing ini memiliki kutikula berspina yang merupakan ciri khas morfologinya. Adapun sukernya itu cacing paru mempunyai dua jenis alat isap, yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama besar. Vitellaria yaitu kelenjar vitelin yang mempunyai banyak cabang memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Adapun alat reproduksinya terdapat dua buah testis berlobus yang tidak teratur bentuknya, yang terletak berdampingan pada sepertiga tubuh bagian posterior. Ovariumnya terletak di bagian anterior dari testis dan berada di bagian posterior dari ventral sucker. Ovarium juga mempunyai lobus-lobus. Adapun telurnya itu berwarna kuning kecoklatan, berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 x 55 mikron. Telur cacing ini mempunyai operkulum datar yang menebal tepinya. Ketika baru keluar dari tubuh induknya, telur belum berisi mirasidium. Selanjutnya itu siklus hidup cacing ini, yaitu pertama, telur yang belum berisi embrio diekskresikan dalam dahak atau mungkin tertelan sehingga juga ditemukan di feses. Dalam alam bebas, telur menjadi matang dan berisi embrio, kemudian menetas di air. Mirasidia mencari hospes perantara pertama yaitu siput dan menembus jaringan lunak tubuhnya. Di dalam tubuh siput, mirasidia tumbuh melalui beberapa tahap perkembangan, yaitu sporosis, radiae, dan akhirnya menjadi serkaria yang keluar dari tubuh siput. Selanjutnya yaitu serkaria mencari hospes perantara kedua, yaitu krustasea seperti kepiting atau udang kerang. Di situ serkaria mengalami ensistasi dan menjadi metaserkaria yang merupakan bentuk infektif yang kemudian dapat menginfeksi manusia melalui oral. Metaserkaria yang tertelan keluar dari kista yang pecah di usus, menembus dinding usus masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru. Di jaringan paru mereka dienkapsulasi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Adapun aspek klinisnya itu meninvestasi klinis utama berupa batuk, kadang-kadang disertai hemoptisis. Gejalanya mirip pulmonari tuberkulosis sehingga terjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Adapun diagnosisnya yaitu harus ditemukan telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin telur cacing juga dapat ditemukan pada hasil aspirasi pleura. Selanjutnya yaitu Schistosoma sp. Schistosoma adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. 3 spesies Schistosoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia, yakni Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan Schistosoma haematobium. Yang pertama yaitu Schistosoma japonicum. Penyebaran di timur jauh atau Cina, Filipina, dan Indonesia di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu dan Lembah Napu. Adapun penyakitnya yaitu Schistosomiasis japonicum atau Oriental Schistosomiasis. Hospesnya yaitu definitif, seperti manusia, kucing, dan anjing. Perantaranya yaitu keong Oncomelania. Cara infeksinya yaitu penetrasi kulit oleh serkaria. Cacing dewasa ditemukan dalam vena porta dan vena mesenterica superior dengan sistem ekskresi berupa sek api atau phlegm cell beserta dengan saluran-salurannya. Bisa kita lihat di sini perbedaan telurnya dan ini merupakan cacing dewasanya. Cacing jantan tubuhnya lebih besar daripada betina, bentuknya seperti daun terlipat. Bagian kaudal dari ventral sucker membentuk celah. Bentuknya bulat dan jumlah sampai 6-8 buah. Kutikula halus dan tidak ada tonjolan-tonjolan.
Pada betina, tubuhnya langsing, panjangnya sekitar 1,9 cm, ovalirum di tengah tubuh, uterus berisi telur. Adapun telurnya yaitu Schistosoma japonicum berukuran 67 mikrometer dikali 50 mikrometer dan berbentuk oval dan mempunyai spina telur berupa lateral knob. Bisa kita lihat gambarnya pada slide. Selanjutnya yaitu Schistosoma mansoni. Biasa disebut juga Schistosoma americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Adapun penyakitnya yaitu Schistosomiasis mansoni atau Schistosomiasis usus. Adapun hospesnya itu hospes definitif seperti manusia dan kera. Perantaranya yaitu keong air laut, biom Palaria sp. Cara infeksinya yaitu penetrasi kulit oleh Cercaria. Adapun morfologinya yaitu cacing dewasa ditemukan dalam vena mesenteria di daerah usus besar, segmen distal ileum, dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Adapun cacing jantannya itu panjangnya 1 cm. Kutikulanya ada tonjolan-tonjolan kasar. Testisnya berjumlah 8-9 buah. Cacing betinanya itu berukuran 1,4 cm. Ovariumnya terletak di pertengahan tubuh bagian anterior dan cacing betina sering terdapat di dalam celah. Nah, telurnya itu berbentuk oval berukuran 114-175 mikrometer dikali 45-60 mikrometer dan mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Selanjutnya itu Schistosoma haematobium. Biasa disebut juga vesical blood flu karena habitat pada pembuluh darah vena di vesi caurinaria dan plecus venosus di daerah pelvis, penyebaran di Afrika dan Timur Tengah. Adapun penyakitnya itu Schistosomiasis hematobium. Hospesnya itu definitif manusia. Cara infeksinya yaitu penetrasi kulit oleh Cercaria. Adapun morfologinya yaitu cacing jantan berukuran 10-15 kali 0,8 sampai 1 mm, kutikula diliputi bintil-bintil halus dengan jumlah testis 4-5 buah. Adapun cacing betina itu berukuran 20 mm, ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Adapun telurnya berukuran 112 sampai 179 mikrometer dikali 40 sampai 70 mikrometer dan mempunyai spina terminalis. Adapun selanjutnya yaitu Schistosoma. Siklus hidupnya yaitu telur Schistosoma keluar dari tubuh hospes definitif bersama tinja atau urin. Telur harus masuk ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva Miracidium. Larva ini berenang mencari hospes perantara yaitu siput. Di dalam tubuh siput, Miracidium berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi Cercaria yang infektif. Selanjutnya, infeksi pada hospes melalui perantara kulit. Cercaria melepaskan bagian ekor yang bercabang dan bantuan enzim proteolitik lalu masuk dalam sirkulasi yang selanjutnya menjadi schistosomula. Parasit masuk kapiler dan sistem limfatik. Migrasi melalui beberapa jaringan yaitu paru-paru, jantung kiri, hati, dan menuju sirkulasi vena menjadi dewasa dan berpasangan. Selanjutnya, cacing dewasa habitatnya pada vena mesenterica pada berbagai tempat yang spesifik pada tiap-tiap spesies. Pada Schistosoma japonicum lebih sering ditemukan pada vena porta dan sistem perivesikal. Telur migrasi secara progresif ke arah lumen usus, selanjutnya keluar bersamaan tinja atau urin. Adapun aspek klinisnya itu 3 tahapan klinis yaitu masa inkubasi biologis, tahap stadium akut, dan tahap stadium kronis. Yang pertama itu masa inkubasi biologis, waktu antara saat masuknya Cercaria menembus kulit sampai saat terjadinya cacing dewasa terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal disertai keradangan akut pada hati.
tahap stadium akut, yaitu pada tahapan yang terjadi akibat terbentuknya telur cacing, terjadi kerusakan jaringan dan perdarahan, pembentukan pseudoabses, pseudotuberkel, dan pembentukan jaringan ikat. Nah, tahap stadium kroniknya yaitu terjadi proses-proses penyembuhan jaringan dan pembentukan jaringan fibrosis disertai pengecilan hati akibat telah terjadinya sirosis, terjadi pembesaran limfa, asites, dan ikterus. Dapat juga terjadi hipertensi portal. Adapun diagnosis pastinya yaitu ditentukan jika ditemukan telur schistosoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin penderita. Telur schistosoma hematobium dapat ditemukan di dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandung kemih, sedangkan telur schistosoma japonicum dan telur schistosoma manzoni dapat ditemukan di dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Adapun perbedaan cacing schistosoma dapat kita lihat pada ukuran cacing, tuberkel kulit, testis, ovarium, dan spina telur. Untuk schistosoma hematobium, cacing jantannya berukuran 10-15 mm, cacing betinanya berukuran 20 mm, kulitnya halus, testisnya 4-5 buah, ovariumnya di pertengahan tubuh bagian posterior, dan spina telur terminal. Sedangkan schistosoma japonicum, cacing jantannya berukuran 12-20 mm, cacing betinanya 26 mm, kulitnya halus, testisnya 6-8 buah, dan ovariumnya di pertengahan tubuh, spina telurnya berupa lateral knob. Selanjutnya itu schistosoma manzoni, cacing jantannya 6,4-12 mm, cacing betinanya 7,2-17 mm, kulitnya kasar, testisnya 8-9 buah, ovariumnya di pertengahan tubuh bagian anterior, dan spina telurnya lateral. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.